Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Satira Adha dengan NIM 203220108. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan relevan untuk dunia pendidikan kita, yaitu bagaimana sih cara membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Karena pendidikan Islam bukan hanya soal ilmu agama, tapi juga membentuk karakter, akhlak, dan generasi masa depan yang siap menghadapi tantangan zaman. Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, hingga sekolah Islam terpadu punya peran besar dalam membentuk generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat secara spiritual dan berakhlak mulia. Tapi tantangannya sekarang bukan hanya soal menyampaikan ilmu agama, dunia berubah cepat. Kita butuh lembaga pendidikan Islam yang bisa bersaing, adaptif, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Mutu atau kualitas lembaga pendidikan bukan hanya dilihat dari nilai-nilai siswa di atas kertas, tapi juga bagaimana lembaga itu membina karakter, memiliki manajemen yang baik, guru yang profesional, dan tentu saja lingkungan yang kondusif. Jadi, mutu itu penting. Tanpa mutu, lembaga pendidikan Islam bisa tertinggal dan ini bisa berdampak langsung pada kualitas umat di masa depan. Lalu, apa saja sih yang harus dimiliki lembaga pendidikan Islam agar disebut bermutu? Setidaknya ada 5 komponen utama. Yang pertama itu ada visi dan misi yang jelas dan islami. Lembaga harus punya arah, apakah tujuan membentuk hafiz Al-Quran atau melahirkan pemimpin muslim masa depan. Visi ini akan menentukan arah kebijakan dan program-program yang dijalankan. 2. Guru yang kompeten dan profesional. Mutu pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru. Guru yang bukan hanya menguasai materi, tapi juga mampu menjadi teladan akhlak bagi siswa. Pelatihan guru secara berkala adalah kunci utama madrasah tersebut dikatakan sukses atau tidak. 3. Kurikulum terintegrasi. Maksudnya bagaimana? Kurikulum umum dan agama harus saling mendukung. Misalnya, pelajaran matematika bisa dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman. Ini akan menciptakan integrasi ilmu dan iman. Lalu keempat, ada manajemen efektif. Lembaga pendidikan harus dikelola dengan prinsip profesional, administrasi yang rapi, pengelolaan dana yang transparan, dan adanya evaluasi secara berkala. Lalu yang terakhir, yang kelima, lingkungan belajar yang Islam dan nyaman. Suasana sekolah yang menentukan, adanya budaya saling menghormati, disiplin, kebersihan, dan semangat ibadah akan menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar yang bermutu. Nah, sekarang mari kita bahas langkah-langkah praktis untuk membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Langkah pertama, rancang visi dan misi yang kuat. Libatkan tokoh masyarakat, ulama, dan pakar pendidikan dalam merumuskan visi dan misi agar tidak asal-asalan. Visi ini akan menjadi pedoman dalam setiap kebijakan sekolah. Langkah yang kedua, rekrut dan kembangkan guru berkualitas. Jangan hanya rekrut guru asal bisa ngajar, cari guru yang punya semangat mengabdi dan terus belajar. Adakan pelatihan rutin, seminar, dan upgrade kompetensi. Langkah yang ketiga, evaluasi kurikulum dan sesuaikan dengan kebutuhan zaman. Banyak madrasah atau sekolah Islam masih pakai kurikulum lama tanpa inovasi. Padahal teknologi dan kebutuhan siswa sekarang sudah berubah. Langkah yang keempat, ada bangun sistem manajemen yang baik. Gunakan sistem manajemen modern mulai dari administrasi digital, keuangan yang terbuka, hingga komunikasi yang baik antara guru, siswa, dan wali murid. Lalu langkah yang terakhir, langkah kelima, fokus pada pembinaan karakter dan spiritual. Pendidikan Islam tidak akan lengkap tanpa pembinaan karakter. Buat program-program seperti sholat berjamaah, hafalan harian, mentoring akhlak, dan kegiatan sosial. Supaya tidak sekadar teori, mari kita lihat contoh sederhana. Ada satu madrasah di daerah pedesaan, dulu hanya punya 1 ruang kelas dan 2 guru. Tapi mereka punya visi kuat, ingin mencetak santri yang paham agama dan ilmu umum. Mereka bekerja sama dengan orang tua murid, guru-guru rajin ikut pelatihan, dan semua kegiatan sekolah selalu diiringi nilai-nilai Islam. Sekarang madrasah itu sudah punya ratusan siswa, punya program tahfiz, keterampilan, dan lulusannya banyak masuk perguruan tinggi ternama. Apa rahasianya? Konsisten menjaga mutu, terus belajar dan melibatkan semua pihak.
Jadi, membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu bukan sesuatu yang instan, tapi dengan visi yang jelas, guru yang kompeten, manajemen yang baik, dan semangat perbaikan terus-menerus, insya Allah bisa tercapai. Membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Apa saja tantangan itu? Pertama, keterbatasan dana. Banyak lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah swasta atau pesantren kecil, masih mengandalkan iuran orang tua dan bantuan donatur. Solusinya harus kreatif, bisa dengan menjalin kerjasama dengan lembaga zakat, CSR perusahaan, atau membuka unit usaha yang halal dan mendukung operasional sekolah. Kedua, rendahnya minat guru untuk mengajar di sekolah Islam. Kadang karena gaji kecil, kadang karena tidak tersedia pelatihan yang mendukung, maka sekolah harus memberikan apresiasi, fasilitas pengembangan diri, dan ruang inovasi agar guru betah dan berkembang. Ketiga, citra pendidikan Islam yang dianggap kurang modern. Nah, ini penting, kita harus ubah mindset bahwa pendidikan Islam bisa kok maju, adaptif, bahkan unggul dalam teknologi. Di era digital ini, lembaga pendidikan Islam tidak boleh tertinggal dalam pemanfaatan teknologi. Contohnya, guru bisa memanfaatkan e-learning, Google Classroom, aplikasi video conference seperti Zoom, dan berbagai platform digital untuk pembelajaran. Lalu sekolah bisa membuat sistem informasi akademik berbasis website yang memudahkan siswa, guru, dan orang tua dalam mengakses data akademik. Bahkan, dakwah dan kegiatan Islam pun bisa dikemas lewat media sosial, YouTube atau podcast. Jadi teknologi itu bukan musuh, tapi alat untuk dakwah dan pendidikan yang lebih luas. Lembaga pendidikan Islam tidak bisa berdiri sendiri. Ia butuh dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar. Peran orang tua tidak hanya sekedar membayar uang sekolah, tapi juga mendukung anak belajar di rumah, hadir di kegiatan sekolah, dan menjalin komunikasi aktif dengan guru. Sementara masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam bentuk sumbangan, kerjasama pelatihan, atau program magang. Kalau sinergi ini terjalin, insya Allah mutu pendidikan akan semakin kokoh. Membangun mutu itu tidak cukup hanya sekali, harus ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Misalnya, sekolah bisa mengadakan evaluasi mutu setiap semester, mengecek apakah visi terlaksana, apakah guru berkembang, atau apakah siswa mengalami kemajuan. Selain itu, lembaga bisa mengadopsi sistem penjamin mutu internal seperti yang digunakan di perguruan tinggi agar kualitas terukur dan terarah. Yang penting adalah komitmen bersama dari kepala sekolah, guru, siswa, sampai masyarakat. Kalau kita lihat-lihat sejarah, pendidikan Islam dulu sangat luar biasa. Contohnya pada masa kejayaan Islam, lembaga-lembaga seperti Madrasah Nizamiyah atau Universitas Al-Azhar menjadi pusat keilmuan dunia. Mereka bukan hanya mengajarkan agama, tapi juga ilmu filsafat, kedokteran, astronomi, dan matematika. Namun sekarang banyak lembaga pendidikan Islam yang justru dianggap tradisional atau ketinggalan zaman. Nah, tantangan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa menggabungkan semangat keilmuan klasik dengan inovasi zaman modern. Kita ingin melahirkan generasi yang tetap cinta Al-Quran, tapi juga bisa jadi ahli teknologi yang hafal hadis, tapi juga bicara di forum internasional. Itulah makna pendidikan Islam yang bermutu dan berdaya saing. Nah, selain yang telah kita sampaikan tadi, inovasi dalam proses pelajaran Islam itu juga sangat penting. Jangan sampai siswa hanya duduk, mendengarkan, dan mencatat. Mereka juga harus diajak berpikir, berdiskusi, meneliti, dan menciptakan. Misalnya, guru bisa membuat project based learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Atau juga bisa gunakan metode role play untuk pelajaran akhlak atau sirah nabawiyah. Kita juga bisa mengadakan kelas outdoor untuk pembelajaran fikih seperti praktik bersuci, praktik jual beli, bahkan ada praktik memandikan jenazah. Lalu, bagaimana kita tahu sebuah lembaga pendidikan Islam itu bermutu? Apa indikatornya? Indikatornya merupakan lulusan berkualitas, jumlah alumni diterima di perguruan tinggi unggulan, tingginya partisipasi orang tua dan masyarakat, manajemen transparan dan akuntabel,
adanya pengembangan guru dan staf secara rutin, sarana prasarana memadai dan ramah anak. Lalu yang terakhir, kegiatan keislaman yang aktif dan kreatif. Kalau lembaga sudah menunjukkan hal-hal tersebut, berarti dia sudah berada di jalur yang benar menuju mutu pendidikan yang hakiki. Dan terakhir, apapun bentuk inovasi dan programnya, jangan sampai lembaga pendidikan Islam kehilangan ruhnya. Ruh pendidikan Islam adalah nilai-nilai tauhid, akhlak, kejujuran, tanggung jawab, dan ukhuwah. Sekolah atau madrasah boleh pakai teknologi canggih, punya bangunan besar, tapi jika nilai dasar Islam tidak terlihat dalam keseharian, maka mutu itu masih bisa dipertanyakan. Karena sejatinya pendidikan Islam tidak hanya mengisi otak, tapi juga membentuk hati dan jiwa. Jadi kesimpulannya adalah membangun lembaga pendidikan Islam bermutu bukan hanya soal fisik dan fasilitas, tapi soal visi yang kuat, guru yang tulus, pembelajaran yang bermakna, manajemen yang efektif, dan nilai Islam yang terus dihidupkan. Mari kita semua pendidik, orang tua, dan masyarakat bersama-sama membangun masa depan pendidikan Islam yang unggul dan penuh berkah. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan tentunya subscribe untuk dukung channel ini agar bisa terus berbagi ilmu bermanfaat. Saya Sabira Adha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.